Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ratman Channel. Ayo guys, mas, buat teman-teman, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi COVID ini ya. Maaf, kami berdua nggak pakai masker karena cuman ingin hanasi di sini saja ya. Oke, tema hari ini saya akan membahas tentang kebiasaan baru kalau kalian itu mau tinggal di Jepang ya. Jadi di sini kehidupannya atau budayanya itu sangat berbeda. Oke, jadi pantengin terus video ini. Oke, check it out. Oke, kebiasaan baru kalau kalian tinggal di Jepang itu yang pertama yaitu cara membuang sampah. Ya, teman-teman. Ya, bro ya. Ya. Di sini kalau membuang sampah itu gimana, bro? Jadi enggak sekalian ya, kalau di Indonesia kan semua ya disatuin gitu. Ada apa sampah plastik apa jadi satu, kalau di Yeah. sini betsu ya beda-beda. Jadi sampah merugomi Merugomi itu apa? Sampah yang bisa diperbaharui, sama moenai gomi yang nggak bisa diperbaharui. Jadi beda-beda ya. Ada kang itu botol ya, botol plastik. Kaleng. Oh, kaleng. Maaf semuanya. Kaleng, terus bing botol ya, botol kaca gitu. Iya. Jadi beda-beda ya teman-teman, dipisah-pisah gitu. Terus di sini jadwalnya juga beda ya, Mas ya? Ya, jadi Kalau buang sampah yang campuran itu yang merugomi itu mau naik merugomi ya kan? Yang dicampur-campur itu. Iya. Itu biasanya hari apa aja itu, Mas? Itu di sini jadwalnya hari Senin sama hari Jumat pembuangannya. Rutin ya. Kalau di tempat saya biasanya hari Selasa sama Jumat. Selasa sama Jumat ya, beda-beda ya. Terus kalau pembuangan botol ya seperti aqua segala macam itu biasanya hari Rabu ya, teman-teman. Jadi di sini benar-benar cara membuang sampah itu nggak asal buang, ada schedule-nya. Terus Contohnya di sana. iya. Terus pokoknya jangan sampai kalian mencampur sampah ya, antara botol sama mungkin kaleng, itu nggak boleh, harus dipisahkan satu-satu. Oke, jadi seperti itu. Lumayan ribet kan, tapi nggak apa-apa. Terus yang kedua itu di Jepang, air keran di rumah kalian itu nanti bisa diminum ya. Oke, jadi di sini airnya itu ya jernih. Kalian nggak perlu godok air bahasanya ya, Ya, betul. merebus air sampai matang kan. Jadi kalian cukup ambil gelas, taruh di bawah keran, udah kalian sudah bisa minum. Jangan takut sakit perut ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu airnya bersih kok. Oke. Terus yang ketiga, di Jepang itu nggak ada ya kalian itu beli gas. Oke. Jadi di Jepang itu setiap bulan atau setiap minggu ya, itu ada petugas gas itu datang ke rumah kita, ngecek. Terus kalau yang habis nanti langsung diganti. Seperti itu. Itu nanti pun kalian setiap bulan nanti ada kertasnya, kalian habis berapa gasnya. Nanti itu di situ ada seperti kalian kalau membeli sesuatu di Alfamart, kalian nanti ada ininya, slipnya kayak itu. Persis. Nanti biasanya sama tukang gasnya itu ditaruh di kotak pos. Jadi setiap bulan kalian cek di kotak pos, jangan lupa dibayar, oke? Seperti itu. Terus yang keempat, di Jepang itu nggak ada sumur. Tahu sumur kan? Jadi di Jepang itu semuanya seperti kalau di Indonesia itu seperti PDAM, sudah tersalurkan setiap rumah. Jadi di sini pun air ada pembayarannya, habisnya berapa liter mungkin ya, kalau nggak salah. Seperti itu. Setiap bulan juga sama seperti gas tadi, ada ininya, slipnya. Nanti sama petugasnya ditaruh di kotak pos.
Pokoknya setiap bulan kalian cek di kotak pos. Jangan lupa dibayarkan. Oke. Kebiasaan baru yang Jepang yang kelima. Yang kelima itu di Jepang itu mandinya 1 hari sekali. Ya, kalau di Indonesia kan itu biasanya 2 kali ya, pagi sama sore. Tapi kalau di Jepang budayanya itu sekali ya, itu setiap kalian pulang kerja. Jadi kalau pagi kalian mau berangkat kerja itu nggak mandi. Kenapa? Karena malamnya orang Jepang itu berpikir malamnya sudah mandi, kok kenapa harus mandi lagi, kan gitu. Padahal kita kan cuma tidur, nggak ada aktivitas kayak gitu biasanya. Otomatis nggak keluar keringat mungkin kayak gitu, ya kan. Jadi setiap pagi, setiap orang Jepang berangkat kerja itu cuma cuci muka, gosok gigi, mungkin kayak gitu. Ganti pakaian kerja langsung berangkat. Kalau Indonesia kan nggak mandi dulu segala macam, ya kan. Jadi kayak gitu. Oke. Terus yang keenam. Yang keenam itu di sini kita kan statusnya magang, ya kan. Di sini kita dapat fasilitas dari perusahaan itu berupa sepeda. Jadi di sini kalau kita mau pergi-pergi ya jarak dekat lah ya, jangan jarak jauh, jarak dekat. Paling pergi berapa kilo, 1 kilo, 2 kilo, itu kita bisa pakai sepeda. Lebih irit ongkos. Tapi kalau kalian pergi jauh, lebih efektifnya itu pakai kereta. Kalau bis gimana, Mas? Kalau bis pakai bis gitu. Kalau bis gimana? Bisa. Cuman biasanya kalau di desa-desa seperti saya tempat tinggal itu susah. Susah juga ya. Bis itu jarang. Tapi kalau bis itu banyak di kotanya. Kalau angkot kayak angkot gitu ada nggak, Mas, di sini? Kayak ojek gitu? Ojek nggak ada, Mas. Nggak ada. Adanya cuman ya itu bis tadi. Oke, seperti itu. Oke. Terus yang ke-7. Yang ke-7 itu uang receh di sini sangat penting. Ya. Entah itu di sini kan uang receh itu yang koin itu ada 1 yen. 1 yen ya. Terus 5 yen, 10 yen, 50 yen sama 100 yen, yang paling besar itu 500 yen. Di sini 1 yen itu sangat penting, Bro. Ya kan? Di sini bisa digunakan untuk ya, kalau saya sih biasanya dikumpulin aja nanti kalau kalau udah banyak bisa disumbangkan ke masjid atau kemana kayak gitu. Kalau nggak buat belanja lagi ya. Kalau Mas Wadi pasti disumbangkan, enggak. disedekahkan ke masjid. Oke, seperti itu. Terus yang ke-8. Yang ke-8 itu di sini kalau buang air besar, ceboknya itu nggak pakai air ya, cuman pakai tisu. Jadi di sini di Jepang ini WC-nya atau toiletnya itu benar-benar kering, bersih, ya. Jadi nggak ada air yang ceceran. Pokoknya di sini cuman pakai tisu, entah itu buang air besar, air kecil, pokoknya pakai tisu. Jarang yang di tempatnya itu ada yang duduk itu bisa pakai air. Cuman kan yang semprot dari bawah itu aja. Seperti itu. Oke. Terus yang ke-9. Yang ke-9 itu di sini mandi itu pakai shower. Ya, kalau nggak berendam. Jadi di sini kalian jangan cari yang namanya gayung ya. Nggak ada di sini gayung. Pokoknya kalian mandi di sini kalau seperti saya itu cuma pakai shower. Saya nggak pernah berendam ya. Lama. Oke, seperti itu. Terus yang ke-10. Yang ke-10 itu
di sini kita tidak boleh berisik. Ya. Pokoknya di sini nggak boleh berisik, apalagi malam. Karena di sini kalau kita berisik, misal kita main gitaran dengan sambil nyanyi-nyanyi keras, kalau tetangga kita dekat bersampingan sama tetangga, itu aduh, bisa-bisa kalian nanti dilaporkan ke polisi. Nanti kalian bisa langsung ditahan polisi, ditegur. Ya. Jadi kalian itu di sini ya berisik yang sewajarnya lah. Jangan terlalu berisik. Di sini kan kalau malam libur itu, ya. Kalau ya saya akuin ya berisik kayak gitu. Tapi ya lihat-lihat kondisi. Oke, seperti itu. Terus yang ke-11. Yang ke-11 itu kita kalau bertemu orang baru, ya kan, kalau di Indonesia kita kan pasti salaman, ya kan, nanya halo bro apa kabar, seperti itu ya, berjabat tangan. Tapi kalau di Jepang sini kita cukup melakukan membungkukkan badan, atau namanya apa ya, ojigi ya, cukup bukan satu kali. Membungkukkan badan seperti ini aja juga cukup. Jangan sampai 90 derajat, itu nggak perlu lah. Cukup ini aja. Mungkin kalian kalau yang baru kemarin pelatihan harus 90 derajat ya. Tapi di sini nggak sampai segitunya kok. Cukup membungkukkan badan seperti ini. Ada juga cukup. Seperti itu. Terus yang ke-12. Yang ke-12 itu kita di sini ada makanan yang namanya sushi ya, atau sashimi ya. Yang gimana? Yang benar-benar mentah, makanan mentah, Sashimi. Daging mentah. Sashimi sama sushi. Jadi itu benar-benar daging fresh kalian makan, nggak dimasak apapun, paling ditambahin garam atau apa, ditaburin garam, itu aja cukup. Tapi alhamdulillah saya pernah coba bisa makan walaupun rasanya lumayan aneh ya, seperti itu. Yang ke-13 itu kita makan pakai sumpit ya. Jadi di sini itu nggak ada, kalau kita lihat ya, orang Jepang itu nggak ada yang pakai tangan ya, pakai tangan kosong kayak gini, itu nggak ada. Hanya pakai sumpit. Kalau enggak ya sendok, tapi jarang sekali pakai sendok. Yang paling banyak itu pakai sumpit. Makan apapun pakai sumpit. Ya. Jadi sebelum kalian datang ke sini, latihan dulu pakai sumpit. Ya, seperti itu. Terus yang ke-14. Ini yang paling penting. Di sini harus apapun itu harus tepat waktu. Jikang mamote ya. Oke. Kemanapun, apapun yang kalian lakukan, ada janji, apalagi janji ya sama orang Jepang, itu harus tepat waktu. Kalian janji pergi jam 7, ya harus jam 7, sebelum jam 7 kalian udah harus siap ya. Karena bisa-bisa kalau kalian misal dijemput sama orang Jepang, kalian janjian jam 7, kalian jam 7 baru siap, kita bisa-bisa kedatangan dulu sama orang Jepang. Kita harus sebelum jam 7 harus sudah siap. Ya, di sini seperti itu. Gak ada jam karet ya di sini. Ya, di sini jam karet nggak berlaku. Nggak berlaku di sini. Terkecuali memang keadaan mendesak. Itu pun pasti orang Jepang langsung telepon, hubungin kita. Ngasih tahu, wah sini mungkin kayaknya telat kayak gitu. Setelah berapa menit pasti ya tepat juga orangnya. Seperti itu ya. Oke? Ya. Saya dulu pernah ya janjian sama Satso ya jam 6 gitu, jam 6 pagi mau berangkat ski ya, pas jam setengah 6 Satso sudah datang. Dia duluan malah. Itu kan. Saya kan jam 6 masih pagi kan. Iya, ternyata dia lebih awal datangnya. Mantap di sini. Nah, pokoknya kalian harus benar-benar bisa ngatur waktu. Ya. Harus bisa memanage waktu. Seperti itu. Oke, sekarang yang ke-15 yang juga di sini sangat terkenal ya, yaitu budaya antri. Di sini pokoknya
kalau kita mau beli sesuatu kalau rame pasti ada namanya antri panjang. Nah, di sini pokoknya orang Jepang itu bisa dikatakan ya sabar lah ya, walaupun panjang, kalau sudah posisi ngantri ya dia nggak akan serobot-serobot. Pokoknya ya ngantri stay di situ sesuai urutannya ya. Makanya di sini juga terkenal yang namanya budaya antri ya, benar-benar mematuhi. Oke, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, kebiasaan baru kalau kalian mau tinggal di Jepang. Oke, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian, supaya teman kalian semuanya tahu. Pokoknya ikutin terus Ratman Channel. Di sini ada juga Mas Wadi, nama YouTube-nya Wadi Brother ya. Nanti saya cantumin di deskripsi. Terima kasih teman-teman. Oke, sekian video hari ini, semoga bermanfaat buat kalian. Salam perantau, salam gambate, ora madang, ora kencoten. Oke, seperti itu. Ulang. Oke, madang terus nangkene, aja nganti orang madang kencoten, nangkene pantauan ya. Oke, semaput kayak krungu semaput. Oke. Sekian video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.